Perkenalkan Kanjeng, nama saya Muhammad Maulana Ishak, berdomisili di Kabupaten Kudus, di lereng Pegunungan Muria dan agak lumayan dekat dari Menara Kudus. Saya seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah, khalifah tarekat Syadziliyah Idrisiyah, dan muhibbin tarekat Tijaniyah. Dan kesemua jalur saya adalah mastur atau jalur orang-orang yang tidak dikenal. Saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan beliau kepada KRH Faqih. Begitulah Rasulullah menyebut panjenengan KRH Faqih. Dan pesan ini diperuntukkan kepada seluruh bangsa Indonesia semuanya. Saya sebenarnya sudah bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad lebih dari 20 kali. Yang pertama ketika saya usia 14 tahun, yaitu mimpi bertemu beliau dan dijemput beliau untuk masuk surga bersama beliau, seluruh nabi, rasul, dan para wali. Adapun saya diperintah oleh Rasulullah Muhammad menyampaikan mimpi saya kepada KRH Faqih tentang masalah Ba'alawi. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya yang juga muhibbin habaib mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi saya bertanya, "Ya Rasulullah Muhammad, para habaib Ba'alawi itu keturunanmu atau bukan? Cucumu atau bukan?" Beliau menjawab, "Setiap umatku, baik itu keturunanku atau tidak, asalkan mereka beriman, maka mereka adalah keluargaku. Mereka aku anggap keluargaku. Tapi kalau kamu bertanya Ba'alawi itu zuriyahku atau bukan, maka aku jawab, mereka bukan zuriyahku. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un." Saya bertanya, "Apa itu munqati'un wa maudhu'un ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bertanyalah kamu kepada ulama ahli hadis atau orang yang paham hadis, karena penjelasannya itu sama." Dan kemudian mimpi itu terputus. Kemudian mimpi saya dengan Rasulullah yang kedua soal Ba'alawi terjadi tanggal 25 Oktober, Rabu malam Kamis. Dalam mimpi itu beliau memakai jubah putih dan imamah putih sederhana. Beliau memerintahkan kepada saya, "Sampaikan salamku kepada cucuku KRH Faqih, agar dia menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa aku Rasulullah Muhammad tidak ridho, aku Rasulullah Muhammad benci, aku Rasulullah Muhammad murka terhadap orang yang mengaku keturunanku, mengaku darah dagingku, mengaku nasabku, dan mengambil silsilah nasabku yang digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat umatku. Sungguh aku tidak ridho semua itu. Ingatkanlah kepada para kaum Ba'alawi itu berhenti dari perbuatan buruk mereka." Lalu Rasulullah mengucapkan perkataan, "Man ghasyana falaysa minna." Rasulullah mengucapkan perkataan, "Man ghasyana falaysa minna." Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku. Rasulullah bersabda seperti itu. Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku. Kamu yang mengutus adalah aku. Kamu yang mengajar demikian adalah aku. Kamu yang menyuruh berkata demikian adalah aku. Kamu berkata demikian adalah atas namaku. Dan kamu bergerak demikian adalah atas perintahku. Kemudian mimpi itu terputus. Mimpi saya yang ketiga, tanggal 1 November 2023. Beliau Rasulullah berkata, "Sampaikanlah pertemuanku denganmu kemarin. Janganlah kamu tunda-tunda dan janganlah kamu takut. Katakanlah kepada bangsamu, hendaklah seseorang tidak menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan leluhurnya, bukan kakek moyangnya, karena hal itu mengundang laknat Allah dan azab Allah. Takutlah kalian akan azab dan laknat Allah." Dan selesailah mimpi itu. Andaikan saya tidak diperintah Rasulullah Muhammad, saya tidak akan bercerita mimpi ini. Dan resiko mencatut nama Rasulullah adalah sangat berat. Karena orang yang berbohong atas nama Rasulullah, maka nerakalah tempat yang pantas untuknya. Tapi karena Rasulullah memerintahkan agar disampaikan dan agar untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia, maka saya harus sampaikan.
Mohon dimaklumi atas keterbatasan saya. Adapun Rasulullah menyampaikan ini dengan bahasa kolbu, yang lisan saya tidak bergerak, tapi hati saya bisa berbicara dan hati saya memahami. Terima kasih. Kudus, 4 November 2023. Muhammad Maulana Ishak. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Yang pertama, pada usia 14 tahun mimpi dijemput Rasulullah untuk masuk surga. Kenapa nggak mau ya? Padahal kan enak ya. Usia 14 tahun itu, kalau orang ini usia 30 berarti 16 tahun yang lalu udah di surga, udah enak itu. Yang kedua, ya itu keputusan yang tidak benar ya. Artinya keputusan yang keliru lah. Yang jemput Rasul kok ke surga, tapi kok sekarang belum masuk. Apa nggak mau atau bagaimana? Apa yang masuk surganya apanya gitu ya. Yang kedua, Rasul nyuruh nanya ke ahli hadis bahwa maudhu dan mungkoti itu sama penjelasannya. Apa ulama hadis harus merevisi ya? Karena setahu saya maudhu dan mungkoti itu beda penjelasannya. Kalau maudhu itu memang sudah makdub ya, sudah jelas dusta, jelas bukan sabda Rasul. Tapi kalau mungkoti itu doif masuknya ya. Masuk dari jenis-jenis hadis doif karena ada terputus sanadnya. Artinya mata rantainya tidak lengkap. Tapi kalau kata Rasul sama ya gimana lagi ya? Apa maksudnya sama dalam ilmu nasab dengan ilmu hadis atau bagaimana ya? Ya mestinya kalau sama berarti ikut hadis. Mungkoti dan maudhu tidak sama. Ya nggak paham juga. Terus ini yang paling penting juga, ternyata KRT itu KRH ya kalau mau ikut Rasul gitu, karena dipanggilnya KRH. Terus diakui sebagai cucu, ini berarti masuk isbat nasab lewat mimpi sebetulnya. Terus lagi ada diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Mestinya jangan lewat YouTube ini, mesti ketemu Pak Jokowi orang ini ya, mesti langsung ketemu Pak Jokowi. Itu diperintah Nabi loh. Temuin Pak Jokowi lewat Kementerian Kominfo atau apa gitu ya. Karena ini pesan Nabi loh. Gimana ente cerita dipesanin Nabi untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia kok lewat channel YouTube-nya Gus Fuad atau lewat channel YouTube yang lebih besar lah. Ya walaupun sudah termasuk diperintahkan, tapi boyo maksimal lah kalau disuruh-suruh orang gitu ya. Masa disuruh menyebarkan ke seluruh bangsa Indonesia kok cuma lewat channel YouTube begitu. Mestinya channel yang lebih besar, atau ya karena bangsa Indonesia berarti kepada Pak Jokowi mestinya. Atau karena ini berbau-bau agama lewat Pak Kiai Ma'ruf Amin lah, atau Menteri Agama lah segitu, atau MUI lah begitu ya. Terus apa lagi ya? Ya udah itu aja. Kalau masalah ada orang mengaku saya mursyid toriko ini. Kalau misalnya ada orang membawa hadis kan ditanya sanadnya lewat siapa. Kalau toriko ini saya mursyid itu kan ada yang mengangkat mestinya. Terus ada jalur syekh-syekhnya, ada jalur sanadnya, ada baiatnya dan sebagainya. Terus kalau orang ini mastur, ini mastur bukan yang saudaranya Mandra ya, mastur ya. Maksudnya tidak ada yang tahu. Ya repot juga, kita mau tahu bener apa enggak orang jalurnya mastur. Ini sama dengan begini logikanya. Saya ini sudah selesai S3, sudah doktor, tapi ijazah saya mastur, kampus saya mastur. Ya saya doktor, tapi kampus saya mastur, ijazahnya mastur. Jadi nggak ada yang tahu. Ya kira-kira begitu ya. Karena status sebagai mursyid kan ada yang angkat. Kalau misalnya dia sanadnya lewat siapa kan bisa ditanya. Oh lewat orang ini. Bener nggak kamu angkat orang itu mursyid? Ya kalau dia bilang mastur berarti kan nggak ada yang bisa ditanya.